Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kak Rus ya teman-teman. Sekali lagi Kak Rus ingatkan ya, yang belum subscribe tolong diklik tombol subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, semoga Allah membalasnya, amin. Semoga berkah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, pasti rata-rata di sini banyak yang suka buah ya. Ini Kak Rus ingin membagikan trik cerdas cara memilih buah-buahan yang segar dan enak di pasar. Ini ada beberapa jenis buah ya teman-teman. Nah, saya ingin pernah tanya nih teman-teman, pernahkah kalian itu merasa sebel saat mencoba membeli buah yang kalian beli ternyata tidak manis? Pasti kecewa kan? Dan yang jelas kecewa banget. Soalnya aku Kak Rus sendiri pernah ngalami seperti itu. Padahal kalau kita tahu caranya memilih buah, pasti kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kekecewaan itu juga tidak akan ada. Berikut cara-cara memilih buah yang manis ya teman-teman. Pertama-tama buah mangga. Agak susah sih memilih buah mangga dari warnanya, karena warna hijau juga bisa berarti mangga tersebut sudah matang. Sebaliknya warna oranye juga bisa jadi mangga itu asam. Nah, kan tergantung jenis mangganya tuh teman-teman. Kalau seperti podang itu warnanya bagus itu, unyu-unyu, tapi rasanya asem kalau kita salah memilih ya. Sebaiknya jangan tergantung pada warna saat memilih mangga ya teman-teman. Memilih mangga yang manis sebaiknya dilakukan dengan cara memijit buahnya, jangan yang keras, karena itu pasti masih mentah. Jangan pula yang lembek, karena itu artinya mangga hampir membusuk teman-teman. Selain itu, menghirup aromanya juga bisa dijadikan pegangan untuk mengetahui apakah mangga tersebut manis atau tidak. Tapi kalau aromanya ini ya berbeda dengan jenis mangga apa itu teman-teman, yang untuk rujaan itu kueni itu, aduh baunya enak, seger, tapi rasanya aduh asem. Itu kalau yang untuk khusus kueni ya, yang lainnya monggo. Dan hindari ya mangga yang kulitnya berkerut teman-teman, karena tandanya belum matang saat dipetik. Jadi masih yang berkerut itu masih muda, dia sudah dipetik terus dikasih karbit biar cepat matang. Itu biasanya ada yang manis itu pucuknya saja, ini pengalaman ini. Ada yang kelihatan itu tapi kelihatan bagus, ternyata kita buka kecut, asem gitu. Yang kedua adalah pepaya teman-teman. Saat memilih pepaya pastikan kamu menghindari yang keras, karena itu artinya belum matang. Udah jelas ya, keras, belum matang. Kamu harus menghindari pepaya dengan warna dominan oranye. Kenapa? Karena itu artinya terlalu matang, bisa jadi daging buahnya terlalu lembut, belakang-belakangnya busuk. Pilih yang memiliki gradasi warna antara hijau dan oranye. Jadi ini ambil tengah-tengahnya ya teman-teman. Selain itu kamu harus memperhatikan bentuknya, jangan yang pangkalnya besar teman-teman, tapi pilih yang ujungnya kecil. Dan sebaliknya, pilih yang bentuknya lurus, memanjang, agar mendapat kematangan yang sempurna. Kemudian jeruk lokal teman-teman.
Untuk memilih jeruk yang manis tidak bisa diperlakukan seperti mangga yang bisa mencium aromanya. Jeruk memiliki aroma yang sama tanpa bisa diketahui itu manis atau tidak, kecuali jeruk itu busuk. Cara memilih jeruk yang baik adalah ujungnya cekung, teman-teman. Jadi kita raba-raba itu ujungnya cekung, karena biasanya itu tanda sudah manis. Ingat-ingat ya, ujungnya cekung. Menekan jeruk bisa juga jadi acuan mengetahui manis tidaknya. Jeruk yang berkulit tebal biasanya kandungan airnya sedikit tapi rasanya manis. Kalau mau yang kandungan airnya banyak, cari yang kulit yang tidak terlalu tebal. Itu tips memilih buah jeruk, teman-teman. Sekarang kalau apel, kalian bisa memilih apel yang baik dari warna dan teksturnya, teman-teman. Jika warna apel sudah terlalu kecoklatan dan permukaannya terlalu empuk, artinya sudah terlalu matang. Memilih apel yang segar juga bisa dengan cara mengetuknya dengan jari. Jika bunyinya nyaring, artinya apel masih renyah dan mengandung banyak air. Sebaliknya, jika bunyinya berat, maka apel sudah tidak lagi renyah dan kering. Itu tadi untuk apel ya, teman-teman. Sekarang alpukat. Siapa yang suka alpukat, jus alpukat, yuk. Nah, ini yang paling suka jus alpukat bisa dipahami ya. Memilih alpukat tergantung dari kapan kalian akan mengonsumsinya. Jika kalian baru akan mengonsumsinya beberapa hari, pilihlah alpukat yang keras dan simpan di suhu kamar, karena itu akan membantu proses kematangan. Namun jika kamu ingin langsung mengkonsumsinya, kamu bisa menekan alpukat dan memilih yang lembut, yang lebih lembut. Lakukan tekan menekan ini ke seluruh bagian alpukat, karena bisa jadi bagian yang lembut adalah bagian yang memar akibat jatuh dari pohon, atau sudah ditekan terlalu keras itu dengan pembeli-pembeli lainnya itu, teman-teman. Dan dari warnanya pilih yang berwarna hijau gelap ya, teman-teman. Itu artinya alpukat sudah matang, bukan yang berwarna hijau terang, karena yang berwarna hijau terang C6. Selanjutnya nanas. Kalau bilang nanas itu rasanya sudah air liur itu keluar, kecitnya itu sudah basah, itu kalau menurut saya ya, teman-teman. Nah, karena kulit nanas yang keras dan tajam agak menyusahkan ya untuk mengetahui kematangan dan memegangnya saja. Cara memilih nanas yang matang adalah dengan mencium aromanya. Nanas yang sudah matang akan mengeluarkan aroma manis, teman-teman. Jangan pilih nanas yang beraroma terlalu matang seperti alkohol dan mirip cuka. Dan dari warnanya, hindari nanas dengan kulit berkerut, kulit coklat kemerahan, daun layu, atau kulit retak. Daun nanas juga bisa menentukan. Jika daun nanas mudah dipetik, itu artinya sudah matang. Namun jika daun nanas terlalu mudah dipetik, bisa jadi karena sudah terlalu matang alias busuk. Teman-teman yang ngacung, yang suka durian nih, aku suka banget ini durian itu, top markotop menurutku, tapi harganya juga top markotop ya, teman-teman. Nah, dari aromanya itu loh, kita sudah bisa menilai apakah durian itu matang atau tidak. Durian yang matang akan mengeluarkan aroma harum yang pekat, yang bikin air liur keluar ini. Selain itu, kalian harus memperhatikan tangkainya untuk tahu tingkat kematangannya ya, teman-teman. Durian yang matang akan jatuh sendiri dari pohon sehingga tangkainya tidak rata, berbeda dengan tangkai yang rata akibat dipotong. Setelah itu hal yang perlu kalian perhatikan adalah kulitnya, teman-teman. Kulit yang memiliki lubang berarti ada bagian yang sudah dimakan ulat. Duri yang besar dan jarang menandakan daging
lebih tebal dan bagus. Nah, ini tipnya untuk durian teman-teman. Sekarang tip untuk semangka. Memilih semangka yang baik bisa kalian lakukan dengan cara melihat bagian bawahnya, yakni terdapat bercak kuning berbentuk lingkaran. Semakin lebar bercak tersebut dan semakin tua warna kuningnya, makin bagus pula. Itu artinya semangka mendapat sinar matahari yang cukup. Kamu perlu menghindari semangka yang terdapat bercak putih, karena itu berarti dia tidak mendapat sinar matahari yang cukup. Dengan mengetuknya, kalian juga bisa mengetahui apakah semangka itu matang atau tidak. Jika bunyinya nyaring, maka semangka belum matang. Sebaliknya, jika bunyinya dalam dan tidak menggema atau buk, artinya semangka sudah matang ya teman-teman. Sekarang untuk belimbing. Nah, cara memilih belimbing yang baik adalah dengan memperhatikan kulitnya yang mengkilat dan kencang. Hindari belimbing dengan lubang sekecil apapun ya teman-teman, karena itu artinya terdapat ulat di dalamnya. Hindari pula belimbing dengan tanda memar, karena bisa mempercepat proses pembusukan. Nah teman-temanku yang baik hatinya, sekarang kita semua sudah tahu ya bagaimana cara memilih buah yang segar dan benar. Buah-buah yang tadi saya sebutkan yang biasa ada di pasaran teman-teman. Ya, semoga tidak kecewa lagi ya. Terima kasih ya teman-teman sudah setia di channel Kak Ros. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.